Salah satu kurban retreat adalah sop katul. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Penatua Triun Slayer di konten mengupdate berita-berita terbaru mengenai para penghujat Islam tentunya. Di mana sekarang kita akan membahas sebuah pernyataan yang sangat menggugah hasrat birahi dari para penghujat-penghujat, yaitu mengenai sop katul, andalan mereka, seorang penghujat wanita yang punya channel Al Hayat. Nah, data-data mengenai sop katul ini seperti yang kita sudah tahu, ini dibukakan oleh Pendeta HTD tentunya. Shalom malam Pendeta HTD, salam dari Penatua. Terima kasih infonya. Di sini akan aku elaborasi semaksimal dan semeriah mungkin Pak Pendeta. Jadi menarik ya, di kontennya Pak Pendeta HTD ini ikhwah, bahasannya itu mengenai yang baru ya. Dia sedang concern membahas pendeta-pendeta CBL dari salah satu sinode. Nah, di mana pendeta-pendeta CBL dari salah satu sinode ini berhasil memproduksi seorang penghujat handal yang paling terbaik di dalam kekristenan, yaitu si Sop Katul. Ini diceritakan secara fondasinya, ini Sop Katul ini kok bisa begitu tuh kenapa gitu. Nah, itu diceritakan. Awal mulanya ikhwah, Retreat kegiatan agama di area outdoor. Retreat ya, hati-hati ya kalau Anda diajak retreat ya toh. Retreat oleh temenmu orang Kristen biasanya, yuk kita ikut retreat yuk. Retreat itu kan di area outdoor ya. Di area umum, biasanya di tempat-tempat wisata begitu ya. Terus biasanya nginep ya. Salah satu kurban retreat adalah sop katul. Sop katul ini diajak ya oleh temennya, yuk sop katul kita ikut retreat. Di retreat itu sop katul ini kata mereka diurapi Roh Kudus, padahal itu kerasukan iblis, kerasukan setan ya. Sampai nangis-nangis, guling-guling. Anda bayangin, sop katul ini kan tadinya pakai rok panjang gitu. Langsung kerasukan setan, kerasukan iblis, nangis-nangis, guling-guling. Auratnya kemana-mana udah pasti. Wah, ini paling demen ini pendeta ini. Ya, wah, lalu dikeroyok, ayo kita sembuhkan, kita doakan, kita tengking gitu. Ya, aurat kemana-mana, wah udah. Ya, ini memang begitu ya. Retreat itu biasanya di lokasi wisata, lalu ada nyanyi-nyanyi, bahkan ada ibadah, ada khotbah, lalu malah sering ya kayak gitu ya. Doa diurapi Roh Kudus, lalu nungging-nungging, lalu wah sudahlah ya. Lalu disaksikan banyak orang. Ini juga menginjil terselubung, jadi tontonan orang, haleluya, haleluya. Ya, hati-hati ya Anda yang diajak retreat. Salah satu korban retreat adalah sop katul gitu. Anda bayangin sop katul yang tadinya belum Kristen, tentu saja dari keyakinan di luar Kristen, masih pakai baju panjang, apa itu rok panjang. Gara-gara kerasukan setan, dia bilang kerasukan iblis nih, wah guling-guling. Auratnya kemana-mana saudara. Wah, ini makan empuk para pendeta-pendeta yang CBL itu ya. Pendeta-pendeta itu ya. Jadi nomor satu, retreat. Retreat itu adalah trik penginjilan terselubung ya. Mustahil dia diurapi Roh Kudus, yang disembah aja Bapa kok. Yang disembah Bapa mustahil diurapi Roh Kudus. Mereka mengira itu Roh Kudus, ya memang begitu. Kuasa darah Yesus, hancurkan aku darah Yesus. Muntahkan keluar, darah Yesus keluar, keluar. Setiap roh yang bukan bersama Tuhan keluar kamu sekarang.
Keluar kamu sekarang dalam nama Yesus. Keluar. Dari Yesus. Lepaskan kamu. Lepaskan kamu. Yes. Lepaskan kamu. Lepaskan kamu. Keluar. Muntahkan dalam Yesus. Roh najis. Roh najis keluar. Roh najis keluar. Keluar. Roh najis keluar. Pemberitaan mengenai sop katul ini oleh pendeta HTD itu dirangkum dalam trik-trik penginjilan terselubung. Ini menarik ini. Nah, jadi dalam trik-trik penginjilan terselubung itu poin pertama yang dibahas itu adalah mengenai retret. Nah, jadi retret gitu Ikhwah. Retret itu semacam ini loh. Kalau dalam bahasanya ya, retreat kan English, bahasanya itu retreat artinya menyendiri gitu, berinagurasi. Kalau dalam Islamnya cocoknya sama berhalwat jadi menyendiri. Nah, dalam retret ini walaupun menyendiri tapi biasanya komunal juga gitu dari kekristenan itu ya. Nah, dalam komunalnya itulah, retreat yang komunal itulah Sob Katul terbentuk. Seorang penghujat terbaik dari kekristenan yaitu Sob Katul terbentuk. Di mana dalam retret itu siapa? Nanti suka ada yang kerasukan gitu katanya. Jadi kerasukan, lalu nanti kemudian auratnya itu kemana-mana, begitu kata pendeta HTD. Nah, yang menarik ketika retret, Sob Katul di situ berubah iman. Asik, cakep ya. Jadi berubah iman. Kenapa berubah iman? Karena dialah yang mengalami kepenuhan roh atau kerasukan itu dia. Gitu. Jadi Sob Katulnya ini yang kerasukan nih. Waduh, gara-gara kerasukan dia berubah iman. Ini kan menarik ya. Jadi kita teringat seperti junjungannya yaitu si Saul Tarsus. Yang dimana karena Saint Paul syndrome di dalam bahasa medisnya atau temporal lobe epilepsy sehingga dia berubah keimanan. Itu dijelaskan dalam jurnal medis ya, sering aku bawakan jurnalnya itu. Nah, itu mirip, jadi Sob Katul dan Paulus mirip gitu. Gedeprak, mentalnya kena, terguncang, menjoget-joget ria seperti orang yang kepenuhan padahal memang kepenuhan, berubahlah langsung imannya. Tapi yang si Sob Katul ini dia berubah menjadi sesuatu yang radikal, yang menghujat habis-habisan dan juga menghardik, mencela mati-matian gitu, berharap celaannya ini menjadi sebuah senjata yang mematikan untuk Islam. Di mana-mana ngata-ngatain doang mah nggak akan ada kerusakan fisik, yang ada malah lu yang akan merasakan kerugian fisik dan waktu. Karena apa? Karena akan menyusul Kosman menjadi domba penghujat, menjadi domba penebus hujat berikutnya. Begitu Sob Katul. Kita balik lagi ke soal bagaimana Sob Katul ini berubah menjadi seorang radikal gitu kan, seorang radikal yang menghujat Islam. Nah, jadi ketika retret ini kepenuhan lalu oleh si pendeta-pendeta CBL itu, oleh pendeta HTD dibilang begitu ya, pendeta-pendeta CBL ini kemudian melihat aurat-auratnya itu lalu kemudian diobatilah ketika kerasukan itu. Kan di situ kesempatan memegang-megang seorang wanita. Aduh, jadi Sob Katul ini jadinya korban dipegang-pegang gitu. Aduh, sedih banget, korban dipegang-pegang. Lu dipegang-pegang sama siapa? Marah-marahnya ke siapa? Ini kan lucu Sob Katul. Gitu loh. Aturan lu marahnya ke yang menggerayangi lu lah, jangan kepada kami. Itu yang harus lu benarkan gitu. Apa karena lu tunduk dan takluk kepada orang-orang yang menggerayangi lu sehingga lu melampiaskan kemarahan lu kepada sesuatu yang lain gitu. Gitu ya. Aduh, kasihan banget psikologis lo kalau begitu. Mending check up, Bre. Mending check up gitu. Siapa tahu dapat hidayah. Iya. Nah, terus katanya pendeta HTD juga ketika kerasukan setan terus auratnya kemana-mana terus diobati terus diajak nginep lagi. Aduh, kalau udah nginep kita tahu sendiri ikhwah itu gimana itu kalau udah nginep gitu ya. Dan berikut kalau retret itu kan
ada banyak gitu ya, pendeta-pendetanya ada banyak. Jadi kalau misalnya udah nginep, "Gimana Pak Pendeta HTD, apa yang terjadi?" Ah, kita kembalikan kepada mereka yang bersangkutan. Aduh, Sob Katul ternyata ini ya, untuk kami, untuk perspektif muslim itu sedih gitu loh. Apa ya, ini adalah sebuah masa lalu yang memilukan dan tidak akan pernah hilang. Ini akan abadi melekat pada diri lu gitu. Apa yang terjadi, hal apa yang membuat lu berpindah keyakinan, hal apa yang membuat lu menjadi radikal terhadap Islam. Ini ketahuan. Kenapa? Ya karena lu kerasukan roh gitu. Itu yang membuat lu menjadi radikal terhadap Islam. Dan ini abadi akan nempel terus sama lu gitu. Terima kenyataan yang ada. Nah, terus apa ya? Semenjak itulah dia menjadi peliharaannya para pendeta-pendeta CBL ini, lalu kemudian dia menjadi penghujat terhadap Islam, Sopkatul ya. Jadi di balik PowerPoint-nya yang nggak jelas itu karena semua isinya kata-kata aja sehingga bacanya pun pusing, ternyata dia adalah seorang korban dari penggerayangan saat kerasukan. Aduh, pantesan ketika ngomong efek-efek rasukannya masih ada ya Sob Katul ya. Menyedihkan sekali masa lalu. Menyedihkan sekali masa lalu lu ternyata. Gua turut bersimpati, cuma gua tidak ingin menolong juga karena emang ini kehendak kehendak apa yang lu tuhankan gitu kan. Lu kan menuhankan sesuatu yang berbentuk seperti lu, manusia. Nah, inilah yang dikehendakinya gitu. Jadi lu nggak bisa marah juga. Makanya lu marah kepada Islam gitu. Karena lu nggak bisa marah ke sesuatu yang menaklukkan lu. Iya. Nah, terus yang menarik Iva, selain mengenai Sopkatul ini, di sini juga diceritakan tentang yang tadi aku bilang sebelumnya, yaitu trik penginjilan terselubung. Jadi ada 6 poin yang aku dengarkan dengan seksama ya. Itu yang pertama, penginjilan terselubung itu ada acara retreat. Jadi kalau misalnya orang-orang muslim ini pendeta HTD ngingetin, kalau ada teman-teman dari kekristenan yang ngajak retreat itu mesti hati-hati karena di dalamnya syarat dengan penginjilan gitu. Nanti akan ada mujizat-mujizat yang berbentuk kerasukan gitu kan. Nanti dilihat, wah ternyata ini kerasukan oleh roh-roh kudus lah gitu katanya. Cuma kata pendeta HTD itu yang kerasukan roh iblis katanya. Karena auranya sampai kemana-mana. Terus udah gitu udah kerasukan nginep lagi. Jadi nginep bersama orang yang kerasukan. Itu retreat, trik penginjilan terselubung pertama itu namanya retreat. Terus yang kedua adalah penginjilan terselubung itu bisa berbentuk juga kesembuhan ilahi disertai pamer. Nah, di sini juga menarik. Di sini karena ada hasrat-hasrat seksualitasnya ya. Jadi biasanya kan ada tuh yang mujizat-mujizat orang disembuhkan gitu-gitu ya kan kita sering melihatnya. Nah, itu juga sering digunakan menjadi trik penginjilan terselubung ikhwah katanya. Ini lucu. Kok bisa begitu? Ya emang begitulah adanya gitu kan. Lihat ini dalam nama Tuhan Yesus orang ini sudah tidak diabetes. Asik. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat wanita ini sudah tidak kanker prostat. Kanker prostat kan cowok ya, cuma kok cewek bisa dapat. Cuma itulah mujizat, itulah mujizat gitu, bisa kebalik-balik. Terus yang menarik, ini bikin aku bertanya-tanya yang seperti ini. Kalau misalnya seperti itu kejadiannya, kenapa orang-orang malah sekolah di sekolah kedokteran? Kenapa nggak sekolah teologi aja gitu loh? Sekolah teologi aja. Kan di sekolah teologi ya sakti-sakti tuh orangnya harusnya gitu kan. Dan kenapa juga corona masih ada? Kalau misalnya memang bisa bermujizat menyembuhkan penyakit. Emang menarik ya. Nah, menarik untuk di senyum dalam hati. Diberikan senyum dalam hati gitu. Karena kita mesti mentolerir dan membiarkan mereka begitu gitu. Cuman ya kalau udah nyerempet-nyerempet ngajak kaum muslimin untuk mempercayai begitu, apalagi ketika kaum musliminnya sedang dalam kesusahan, wah ini nggak bisa kita tinggal diam kan ikhwah. Itulah gunanya SKB 3 Menteri supaya trik-trik penginjilan terselubung seperti ini nggak ada gitu. Terus yang poin ketiga selain kesembuhan ilahi itu ada juga bakti sosial. Nah, kata pendeta HTD juga ini sepersepsi dengan Islam. Kita kan sering melihat gitu kayak ada pemberian sembako-sembako mie instan. Nah, itu bakti sosial, itu adalah bagian trik penginjilan terselubung. Poin ketiga dari pendeta HTD. Dar. Meledak nggak lo terhitung-terhitung? Dibongkar-bongkar lo ini sama pendeta HTD.
Karena pendeta HTD nggak suka main yang kayak begitu, senangnya main yang sportif, yang belum beragama. Dia senangnya nyarinya yang belum beragama. Kalau udah beragama ya dibiarkan saja beragama dengan sesuai yang apa dia imani. Itu baru pendeta sportif, tidak melanggar hukum. Cakep nggak sih? Jadi ternyata ya memang diamini juga ya oleh kekristenan sendiri bakti sosial itu. Yang keempat ada bagi-bagi brosur. Aduh, ini biasa terjadi di mall katanya ikhwah. Nah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat Sob Katul ini dapat brosur gitu. Gua nggak tahu dari agama apa dulunya dia, cuma dia akhirnya memilih agama ini, memilih agama apa? Kekristenan yang spesifikasinya menghujat Islam. Asik itu banget Sob Katul itu. Dan dia yang paling terbaik dari yang terbaik. Sob Katul, Vergudok, Tepudin, Zang itu adalah kekristenan yang terbaik. Itu yang mesti kita amini bersama ikhwah. Karena memang kalau misalnya kita melihat sejarah bagaimana dia datang ke Indonesia, Filipina, Amerika, Kanada, Afrika, ya seperti inilah individualnya gitu loh. Gitu loh, individualnya yang begini gitu loh. Jadi kekristenan yang baik itu yang tidak taat. Itu balik lagi tadi poin keempat bagi-bagi brosur itu ya sering kejadian ya. Jadi bagi-bagi brosur. Terus yang kita lihat juga di daerah-daerah kan ada tuh videonya muncul sekali dua kali yang ada bagi-bagi buku gitu kan, buku yang Isa adalah kalimatullah, yang gitu-gitu. Terus ada nyelip 5.000 ini kan. Ya itu semacam itulah. Jadi ada pembagian-pembagian media-media cetak gitu. Tapi yang lucu itu yang ada uang 5.000-nya. Bayangin, 5.000 berharap murtad orang-orang gitu. Bahkan orang yang kelaparan pun dimurtadkan dengan 5.000 kayaknya apa ya? Kayaknya kayak meledek gitu loh, kayak meledek. Atau jangan-jangan uang untuk indomisasi ini sudah dikorup gitu. Ya kita juga nggak tahu lah. Biarkan mereka seperti itu selama itu hanya kepada orang-orang di luar Islam saja. Itu sudah. Yang keempat tadi ya, sekarang yang kelima, ibadah di rumah-rumah. Bahasanya pendeta HTD, ibadah di rumah tangga, gitu katanya. Kan ini, pendeta HTD-nya juga udah bilang ibadah di rumah-rumah itu adalah sebuah trik penginjilan terselubung. Dalihnya apa? Dalihnya ngomongnya merayakan ulang tahun atau syukuran. Nanti diajak-ajak tuh orang Islam, jadi mesti hati-hati kalau misalnya ada dari terhitung-terhitung yang apa namanya, yang giatnya itu memang mengenai misionaris atau penghujatan, itu mesti dilihat-lihat gitu. Kalau misalnya diajak ke rumah udah pasti itu akan membahas yang bukan ranahnya, dalam arti lain membahas Islam. Ini 5 poin dibongkar loh, diekspos habis-habisan loh sama pendeta HTD. Lu apalagi yang mau lu sembunyiin? Paling lu pasang muka badak woi, penghujat, ya enggak? Pasang muka badak doang, itu mending lu Sob Katul lu terapi lah supaya dia bisa lepas dari rasa bersalah akan aibnya, di mana dia sudah keserupan, guling-guling, dan auratnya kemana-mana, lalu dipegang-pegang gitu. Oh iya, dipegang-pegang ini juga ya, ikhwah kita balik dulu ke poin 2, di mana ketika kesembuhan ilahi ini dipamerkan kepada orang-orang gitu kan. Dan itu dipamerkan juga kepada orang-orang yang sudah mempunyai agama dan di area terbuka. Di sana pendetanya kalau misalnya melihat ada sakitnya di area-area vital itu nggak ragu-ragu untuk dipegang gitu loh. Secara yang dibahasakan oleh pendeta HTD gitu. Jadi kalau misalnya ada sesak napas, itu pegang-pegang dadanya itu. Terus kalau misalnya ada kanker payudara, pegang-pegang payudaranya. Waduh, waduh itu kesembuhan memang harus memegang-megang ya. Jadi sembuhnya tuh dipegang-pegang gitu. Aduh, makanya dilabelin semua itu pendeta-pendeta CBL oleh si pendeta HTD ini. Aduh, bisa gini ya agama sebelah, masya Allah. Jadi Sob Katul udah berapa tangan tuh megang dadanya? Pedih ya, pedih banget masa lalu lu Sob Katul, Sob Katul. Aduh, wah, apa ya? Perpindahan keimanan barunya disertai dengan aurat kemana-mana dan dipegang-pegang oleh orang-orang yang bukan murim. Dan nginep lagi katanya, kata pendeta HTD gitu, nginep loh. Aduh, itu pulang dari retreat, kaki lu bisa rapet nggak Sob Katul ya? Bahasanya pendeta HTD apa coba ikhwah? Dirudal, dirudal.
Iya, tadi udah 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang keenam, Ikhwah. Yang keenam ini ya, selain takia Korintus dalam ibadah di rumah-rumah, yang keenam adalah konten media sosial. Nah, di sini mereka berkerigma. Nah, ini bahasa baru yang Ikhwah mesti tahu ya, berkerigma. Kalau Islam itu khotbah, kalau mereka kerigma. Itu dia. Jadi mulai sekarang kita suruh mereka menggunakan bahasa asli mereka, yaitu kerigma. Kerigma artinya dalam bahasa Inggris itu preaching atau memproklamasikan atau menyebarkan. Kerigma bahasanya ya. Nah, gitu. Kalau misalnya Eugalion itu artinya orangnya yang memberitakan. Kalau kerigma itu adalah caranya dan perbuatannya itu disebut kerigma itu. Nah, dalam berkerigma, kerigmanya ini isinya provokatif atau kalau nggak provokatif ya hoax gitu. Dan yang dibahas agama orang dar. Meledak nggak lu terhitung? Dibongkar-bongkar semua trik-trik penginjilan terselubung kalian. Hah? Enak nggak tuh? Itulah yang terjadi Pavel 88 seperti yang kita lihat, Rudy Yohanes, Zhang, Tepudin, siapa lagi? Fatimah Sedekah, terus siapa lagi? Banyak lah. Banyak itu channel-channel tanpa ragi. Waduh, pedih nggak tuh dibongkar-bongkar seperti itu? Pedih lah. Sama orang dalam. Pendeta HTD kan orang dalam jatuhnya ya. Iya. Ini lu terima aja kenyataannya tuh. Ada orang kekristenan yang tidak suka dengan kelakuan-kelakuan seperti itu. Bagus, bravo pendeta HTD gitu. Walaupun ini terbukti jadinya pendeta HTD bukanlah Kristen yang taat. Karena Kristen yang taat yang asli ya begitulah, ya begitu kelakuannya. Mereka berangkat dari mana? Mereka berangkat dari 1 Korintus 9 19-23 dan juga 1 Timotius 5 nomor 20. Kalau orang-orang berdosa, kita dicap orang pendosa ya. Maka mesti ditegur di depan orang banyak. Itu yang mereka lakukan gitu loh. Selain itu hoax juga ya. Jadi memberitakan hoaxnya tuh bukan hoax mengenai keimanan sendiri gitu. Maksudnya membangga-banggakan, melebih-lebihkan keimanan sendiri enggak. Ini hoaxnya tuh ngomongin keimanan orang lain terus dihembuskan hoax di sana. Ini kan lawak Yunani untuk kita ya. Ini sebuah lawakan Yunani yang perlu kita tabok-tabokin, potek-potekin seperti yang Penatua lakukan beberapa malam yang lalu ya, di mana Bom-Bom Muslim minta maaf. Ya Penatua mengatakan kalian dulu melakukan minta maaf secara terbuka bukan dari Bom-Bom tapi dari para penghujat-penghujatnya langsung. Ofisial resmi. Di situ baru kita akan berhenti dan memberikan maaf kepada kalian gitu. Apa yang terjadi? Si Gama Bunta langsung tersendat-sendat lehernya, nggak bisa ngomong. Itu jadi wah 6 poin ya. Trik penginjilan terselubung, retret, kesembuhan ilahi disertai pamer-pamer, bakti sosial, bagi-bagi brosur, ibadah di rumah-rumah, dan konten medsos. Ini trik-trik penginjilan terselubung yang mereka lakukan dan semuanya kita udah tahu sebenarnya. Nah, tinggal kita sebarkan aja kepada muslim-muslim yang awam, ikhwah. Lalu yang terakhir untuk Sob Katul, berdamailah dengan masa lalu lu karena itu memang akan menempel dengan lu abadi di mana lu memang sudah digerayangi orang-orang yang bukan bukan apa ya, bukan pasangan lu dan lu berpindah agama karena lu kesurupan kepenuhan roh di acara retret gitu. Dan yang paling terakhir adalah untuk kawan kekristenan terutama untuk penghujatnya ya. Itu Sob Katul yang kalian elu-elukan, yang kalian muliakan itu si Sob Katul. Dia nggak ada sama sekali mengklarifikasi apa yang dikatakan di beberapa kontennya pendeta HTD gitu kan. Nah, ini menandakan apa? Menandakan memang apa yang terjadi itu benar gitu. Karena biasanya seorang wanita tidak mau membahas masa lalunya, biasanya begitu. Ketika memang begitu benar terjadi ya. Jadi ya diamnya adalah iyanya. Nah, itu wanita tuh begitu. Ya, Sob Katul, berdamailah dengan keadaan gitu. Dan untuk terhitung penghujat, terima kenyataannya selain JT, Ayu dan Tepudin, ternyata Sob Katul pun mempunyai masa lalu yang cukup seru untuk kalian ketahui dan sebagai pembelajaran bagaimana kekristusan berjalan di dalam para penghujat-penghujat. Selamat datang di kebenaran. Terima kenyataan yang ada jangan terguncang. Untuk Ikhwan Fisabilillah, selamat melanjutkan hari. Jangan lupa sholat 5 waktu dan juga jangan batal dalam puasa Ramadan. Tafadol silahkan cek deskripsi Penatua Trident Slayer jika ada yang ingin berzakat mal atau zakat fitrah ke MMCI atau mau indomisasi kepada Penatua ya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.